Di chapter sebelumnya Tintin yang melihat mobil penculik anak Maharaja terjatuh ke dalam jurang. Tapi Tintin tidak terjebak yang sudah disediakan oleh para penculik untuk mengambil mobil yang dikendarinya. Yuk kita teruskan ceritanya. Setelah tembakan itu Tintin bersembunyi di balik mobilnya merasa lega karena tidak terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan oleh musuhnya. Dengan wajah waspada ia membalas penjahat-penjahat itu. Rekan Fakir berjenggot yang bersembunyi di balik bebatuan menyadari bahwa tembakan mereka tidak mengenai Tintin. Ia memberi perintah kepada Fakir itu agar terus membuat Tintin sibuk sementara ia membawa pergi anak Maharaja. Namun rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan. Fakir yang bersembunyi di balik batu mulai panik karena tidak melihat Tintin di tempat yang ia duga. Ia mencoba mencari-cari keberadaan Tintin sudah menghilang dari pandangannya. Tiba-tiba Tintin muncul dari balik bebatuan dengan pistol terarah ke penculik tersebut. Dengan tegas ia memerintahkan Fakir itu untuk mengangkat tangan dan membuang senjatanya. Kejutan ini membuat Fakir itu terkejut dan tidak punya pilihan selain menurut. Tintin tersenyum puas saat melihat senjata penculik itu terjatuh ke tanah. Ia merasa beruntung karena situasi masih terkendali. Tintin tiba-tiba tertawa dan mengatakan bahwa pistolnya sebenarnya tidak berisi peluru. Fakir pun membalas dengan nada santai bahwa kebetulan sekali pistolnya juga kosong. Ia mengatakan bahwa kini mereka sama-sama tidak memiliki senjata yang bisa digunakan. Sementara itu salah satu penculik lain yang mengenakan mantel hijau terus berusaha kabur. Ia bergerak dengan cepat melalui bebatuan di pegunungan berharap bisa lolos sebelum Tintin berhasil menangkapnya. Namun dalam kesibukannya untuk melarikan diri ia tidak memperhatikan langkahnya. Kakinya menginjak sebuah batu yang tidak stabil membuatnya batu itu menggelinding ke bawah. Batu yang diinjaknya berguling dan mulai memicu longsoran kecil. Beberapa batu besar jatuh dari tebing berguling dengan kecepatan tinggi ke arah bawah. Salah satu batu besar itu mengenai Fakir itu yang sebelumnya ditangkap Tintin. Fakir itu langsung terhantam keras dan terjatuh ke tanah pingsan. Tintin pun terkejut dengan kejadian ini. Tintin mendekati Fakir yang terjatuh itu dan mengamati kondisinya. Melihat Fakir itu tak sadarkan diri, ia berkomentar bahwa batu tersebut tampaknya sangat pandai memilih targetnya. Kini ia bisa fokus mengejar penculik lain yang masih berusaha kabur. Tintin kemudian memberi perintah kepada Snowy agar menjaga Fakir yang pingsan tersebut. Sementara itu ia sendiri bertekad untuk mengejar orang misterius yang masih berusaha melarikan diri ke atas gunung. Dengan sigap Tintin mulai memanjat batu-batu curam di pegunungan. Ia tidak ingin kehilangan jejak orang yang mungkin menjadi dalang di balik penculikan ini. Sementara itu orang misterius berbaju hijau menyadari bahwa Tintin masih mengejarnya. Ia merasa frustrasi karena usahanya untuk kabur terus gagal. Namun ia memiliki rencana lain untuk menyingkirkan Tintin. Dengan nada mengejek ia berbicara sendiri seolah-olah menantang Tintin untuk terus mendekat. Ia tampaknya sedang menunggu momen yang tepat untuk menjebak Tintin. Saat Tintin mendekati tebing tiba-tiba ia menyadari bahaya di depannya. Ia berteriak meminta tolong saat batu-batu di atasnya mulai berjatuhan akibat ulah orang misterius tersebut. Tintin hampir saja terkena batu besar yang jatuh dari atas. Dengan cepat ia mencoba menghindar agar tidak terkena runtuhan batu tersebut. Namun rencana orang misterius itu tidak berjalan dengan sempurna. Batu-batu yang ia jatuhkan meleset dari targetnya tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Sayangnya dalam usahanya untuk menyingkirkan Tintin ia sendiri justru kehilangan keseimbangan. Batu tempatnya berpijak retak membuatnya terjatuh ke jurang yang dalam. Tintin hanya bisa menyaksikan dengan terkejut saat orang misterius itu jatuh ke dalam jurang. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria itu dan apakah ia masih hidup atau tidak. Dengan perasaan campur aduk Tintin merenung sejenak. Apakah pria itu membawa sebuah rahasia yang kini akan terkubur selamanya di dalam jurang? Namun tak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Tintin menemukan anak Maharaja yang diculik dan segera membawanya turun dari tebing yang curam. Dengan mengendarai mobil merah Tintin dan sang pangeran melaju kencang melewati gurun. Sementara Fakir yang terikat ditaruh di kap mesin mobil. Mereka harus segera kembali ke istana sebelum ada bahaya lain yang mengancam. Tak lama kemudian di istana sang Maharaja sangat bahagia melihat putranya kembali dengan selamat. Ia berterima kasih kepada Tintin yang telah menyelamatkan anaknya dari para penculik. Namun Tintin merasa sudah saatnya ia pulang ke negerinya sendiri. Ia berpamitan kepada sang raja dan sang pangeran dengan penuh rasa hormat. Sang pangeran terlihat sangat sedih dan meminta Tintin untuk tidak pergi. Ia tampaknya sangat menyukai Tintin dan tidak ingin kehilangan temannya.
Sementara itu Maharaja juga meminta Tintin untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Suasana menjadi haru karena mereka ingin mempertahankan kebersamaan dengan Tintin. Tintin yang selalu baik hati menerima permintaan mereka dengan senang hati. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan dengan gembira tinggal sedikit lebih lama. Mendengar jawabannya, pangeran itu langsung bersorak gembira berteriak, "Hori!" dengan penuh kebahagiaan. Suasana yang tadinya sedih berubah menjadi penuh kegembiraan. Sebuah surat kabar memberitakan bahwa komplotan penjahat telah berhasil diringkus. Dalam berita itu juga disebutkan bahwa seorang pangeran mahkota telah dibebaskan. Gambar yang menyertainya menunjukkan dua orang lelaki dengan topi bundar yang tampaknya jatuh tersungkur, ternyata detektif duo Thompson dan Thompson lagi. Beberapa hari kemudian sebuah perayaan megah berlangsung. Parade besar dengan gajah-gajah berhias indah memenuhi jalanan diiringi musik dan barisan penjaga berpakaian warna-warni. Di antara mereka tampak Maharaja dan Tintin duduk di atas gajah. Mereka menjadi bagian dari acara kehormatan ini. Perayaan ini untuk kemenangan dan kebebasan pangeran yang sebelumnya disebut dalam surat kabar. Di dalam tandu yang diusung oleh gajah, Maharaja sedang mengawasi kerumunan. Tintin tampak berada di dekatnya bersama Snowy. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Hidup Ramses II," yang mengejutkan mereka. Seorang pria lain tampaknya memberikan instruksi seperti dalam pertandingan olahraga dengan kata-kata seperti, "Ayo maju! Sikat! Bagus! Kiri luar!" Di antara kerumunan penonton terlihat Dr. Sarcopagus dan Slotty. Terdengar Dr. Sarcopagus berteriak menyebut, "Hidup Tutankhamen!" Sementara Slotty bersorak seperti sedang menonton pertandingan. Suara, "Go! Go!" Di atas tanduk kerajaan, Tintin meminta izin kepada Maharaja, "Yang mulia, bisakah kedua orang itu dibawa ke istana? Mereka perlu bantuan." Pada hari yang sama di dalam istana suasana tampak lebih tenang. Salah satu tamu, ternyata Dr. Sarcopagus, memberikan salam kepada Maharaja. "Salam padamu, Oh Firaun." Setelah mendengar itu Tintin bergumam, "Mereka masih gila." Seorang pengawal kemudian diperintahkan untuk membawa minuman dan cerutu bagi para tamu untuk menjamu tamu-tamu yang tampaknya dalam kondisi tidak biasa itu. Saat minuman dan cerutu dibawa ke para tamu, tiba-tiba Slotty menghentikan mereka dengan tegas, "Stop! Ingat, cerutu sang Firaun tak boleh dijamah." Tintin mendekati mereka dan berpikir mengapa dokter berkata begitu. Dia bertanya-tanya apakan rahasia dari cerutu-cerutu itu. Di akhir chapter ini, Tintin diajak untuk merayakan parade merayakan kemenangannya melawan para sindikat penjahat dan keberhasilannya menyelamatkan pangeran yang diculik. Chapter selanjutnya adalah chapter terakhir.